Ya, silakan maksimal 15 menit. Sekarang 8.44. Berarti ya sudah anggaplah jam 9. Silakan Tingkat. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, pada saat ini saya akan melaporkan untuk checkpoint 2 panel Ya Pak report Tingkat, yang pada lupa saya ada dapat. apa ya? Tingkat ada dua device atau ada yang baku dekat di situ? Iya, Nek. DP suara rupa feedback begitu dah. Oh, kalau sekarang masih, kalau sekarang sudah jelas, Nek. Jelas sih, cuma rupa ada suara ada orang lain di ruangan situ atau ada zoom. Tes, tes. Ini sudah semua ya? Apa masih belum jelas, Nek? Boleh, sudah. Lanjut. Oke, yang pertama bagian problem understanding dan objective definition. Untuk problem understanding, sesuai dengan judul saya, deteksi risiko gagal bayar peminjaman di lembaga pembiayaan menggunakan algoritma kategori boosting. Untuk problem itu terkait risiko gagal bayar peminjaman yang menjadi tantangan utama dalam lembaga pembiayaan dan berpotensi memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Dan jika tidak ditangani, dampak ketidakmampuan mengidentifikasi risiko ini akan menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dan kesulitan dalam pengambilan keputusan strategis ke depannya mengenai nasabah yang bisa gagal bayar dan tidak gagal bayar. Kemudian tantangan. Jadi dari dataset yang saya ambil dari home credit itu ada ketidakseimbangan data yang sangat besar, di mana nasabah yang gagal bayar ini kelas 1 itu jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan nasabah tidak gagal bayar, itu kelas 0. Nah, untuk perbandingannya itu untuk kelas minoritas ada 8,09% dan untuk kelas mayoritas itu 91,02%. Dan untuk datanya ini ketika dia datanya tidak seimbang akan menyebabkan model mengabaikan kelompok minoritas. Dan juga ketika kelompok minoritas ini tidak terdeteksi dengan baik dalam perusahaan itu akan menyebabkan dampak yang besar bagi perusahaan ketika tidak berhasil mendeteksi seorang nasabah yang bisa saja gagal bayar. Kemudian selanjutnya untuk pengolahan data kategorikal, karena dalam data saya ini mengandung data numerik dan juga data kategorikal. Sehingga untuk data kategorikal sendiri itu signifikan membutuhkan pengolahan yang tepat. Dan kesalahan dalam pengolahan dapat menurunkan efektivitas model. Hingga yang menjadi tujuan penelitian, di sini saya akan membangun model prediktif menggunakan teknologi pembelajaran mesin dan mendeteksi setiap potensi risiko gagal bayar pinjaman dengan performa metrik evaluasi yang tinggi. Jadi ada metrik evaluasi yang ditetapkan sehingga bisa dikatakan model itu sudah baik. Kemudian klasifikasi nasabah tentunya. Untuk kelas 0 untuk kelas 1 yang berpotensi gagal bayar dan kelas 0 yang tidak berpotensi gagal bayar. Dan pendekatan yang saya gunakan itu algoritma CatBoost untuk menangani ketidakseimbangan data dan memproses data kategorikal dengan lebih efisien. Tapi dalam penelitian ini saya tidak hanya sekedar menggunakan algoritma CatBoost, tapi ada resampling data dan penambahan bobot pada minoritas karena ketidakseimbangan data yang sangat jauh antara minoritas dan juga mayoritas. Kemudian data preparation dan exploration. Nah, di sini untuk datanya sendiri itu ada 7 dataset yang saya gabungkan untuk diolah. Jadi ada application train, kemudian jadi application train ini berisi data historis peminjaman sebelumnya dari home credit yang memang digunakan untuk train. Kemudian itu digabungkan dengan Bureo balance, credit card balance, data installment payment, revision application, dan postcase balance. Dan untuk baris dan kolomnya bisa dilihat di sini. Jadi datanya sangat banyak, ada sekitar 307.000 ketika saya gabungkan. Karena saya menggabungkan itu menggunakan kunci dari tiap kolom, yaitu SK Card dan juga SK Bro. Kemudian bisa dilihat di sini untuk visualisasi dari persebaran data kolom target. Jadi perbandingannya sangat jauh sekali.
ada sekitar 91,9%, maaf maksudnya tadi 91,9% untuk kelas mayoritas, yaitu sekitar 282.000 pinjaman dengan target 0. Sementara yang minoritas hanya 8,07% dari total pinjaman, sekitar 24.000 pemohon. Oke, selanjutnya bagian data preparation. Yang pertama itu ada penanganan nilai tidak sesuai, kemudian penggabungan data, ketiga penanganan missing values, keempat penanganan outliers, kelima normalisasi data, kemudian ada pemilihan fitur berdasarkan fitur importance, dan resampling data. Nah, di sini ketika saya mengeksplor data itu ditemukan nilai yang tidak sesuai, walaupun sebenarnya untuk jumlahnya itu hanya sedikit, hanya 4. Tapi saya hapus saja untuk menjaga kualitas data, karena untuk gender sendiri hanya terdiri dari female dan male. Dan di sini sudah saya hapus, dan bisa dilihat di sini untuk visualisasi dari kolom target terhadap kode gender. Jadi di sini bisa dilihat kalau target 1 lebih banyak female. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini untuk pengadaan missing values, saya menghapus untuk fitur yang memiliki missing values itu lebih dari 50%. Dan untuk yang sisanya saya imputasi menggunakan median, karena mengingat ada persebaran data yang ekstrim pada dataset. Karena pada dataset itu menyangkut berbagai pinjaman, jadi ada data yang ekstrim, sehingga saya menggunakan median untuk menjaga persebaran data ini lebih efektif dibandingkan saya menggunakan rata-rata atau mean. Kemudian untuk data kategorikal, saya melakukan imputasi dengan menggunakan modus. Kemudian untuk penanganan outliers, jadi saya menangani juga outliers, tapi saya membandingkan ketika data dilakukan outliers dan tidak. Dan untuk penanganan outliers, di sini saya menggunakan metode IKR. Jadi menentukan batas bawah dan batas atas dari data yang ada. Dengan clipping dipilih dalam penelitian ini. Jadi kalau sudah melewati Q1 dan Q3, batas bawah dan batas atas itu akan dipangkas sampai ke batas minimum dan maksimumnya. Jadi saya menggunakan clipping karena keunggulannya dalam mendeteksi dan menangani outliers tanpa menghapus data secara langsung, tapi data yang sudah ekstrim itu dibulatkan ke batas maksimum atau batas minimumnya, sehingga tidak ada kehilangan informasi yang berharga dari data. Kemudian untuk normalisasi data, saya menggunakan min-max scaler untuk memastikan semua atribut numerik berada dalam skala yang sama, sehingga mengurangi potensi bias yang disebabkan oleh perbedaan skala antara atribut dalam dataset. Kemudian untuk pemilihan importance, saya menggunakan algoritma CatBoost untuk melihat fitur importance dari data yang ada. Jadi di sini saya mengambil 30 fitur importance untuk saya olah. Kemudian untuk mengatasi imbalance, saya juga menggunakan teknik SMOD. Dan di sini bisa dilihat untuk distribusi target itu sebelumnya kelas 1 19.860. Jika di SMOD, dia menjadi seimbang dengan kelas 0. Dan di sini saya juga menggunakan untuk tekniknya itu teknik SMOD NC, karena saya akan sampling kategori yang sering muncul juga di fitur kategorikal. Jadi karena saya menggunakan CatBoost, saya tidak melakukan encoding pada data, karena CatBoost bisa mengatasi data kategorial secara langsung. Jadi di sini saya menggunakan SMOD NC untuk resampling datanya. Selain itu, saya juga mencoba untuk undersampling dengan 75% data setelah undersampling untuk mengurangi kelas mayoritas sebesar 25%. Dan juga saya mencoba dengan 60% data. Jadi mempertahankan 60% data setelah undersampling. Untuk undersampling saya lakukan hanya pada kelas mayoritas. Jadi bisa dilihat sendiri persebaran datanya setelah undersampling. Kemudian saya juga mencoba kombinasi untuk undersampling dan dilanjutkan dengan SMOD NC ini.
Jadi pertama saya melakukan undersampling dengan 75%, mempertahankan data mayoritas 75%, dan kemudian dilanjutkan dengan SMOT untuk menyeimbangkan kelas. Selanjutnya untuk modeling approach and methodology. Nah, untuk algoritma utama, saya menggunakan CatBoost tentunya. Alasan pemilihan karena kemampuan menangani data kategorikal, jadi tidak memerlukan preprocessing seperti one-hot encoding atau label encoding. Kemudian kinerja pada data besar, lebih stabil, cepat, dan mengurangi risiko overfitting. Dan kemudahan pengaturan hyperparameter, karena CatBoost memberikan hasil baik dengan pengaturan default. Dan untuk mendekatkan penelitian, pemrosesan data. Jadi saya juga seperti yang tadi saya katakan, menangani data numerik dan kategorikal secara langsung menggunakan CatBoost, dan juga terdapat evaluasi model, di mana saya akan membandingkan performa model dengan berbagai teknik untuk mengatasi imbalance data. Jadi maksudnya berbagai teknik ini saya membandingkan model yang menggunakan SMOT atau undersampling dan tidak menggunakan. Kemudian membandingkan juga performa CatBoost dengan XGBoost dan LabGBM. Tapi sebenarnya untuk skripsi saya ini memang fokus algoritma CatBoost, tapi saya mengambil XGBoost dan GBM sebagai perbandingan saja. Dan untuk pembagian data sendiri, saya menggunakan 80% data training, dan data testing itu 20%. Nah, ini hasil untuk parameter default dari CatBoost. Jadi bisa dilihat di sini untuk akurasinya itu 0,9197, precision 0,56, recall 0,02, F1 score 0,04, AUC-nya itu 0,7632. Tapi meskipun akurasinya tinggi, model ini tidak bisa dikatakan baik karena bisa dilihat di sini untuk F1 score-nya itu sangat rendah, dan ini disebabkan karena saya belum melakukan imbalance data. Bagus. Jadi meskipun akurasi tinggi, sebenarnya untuk model ini belum bisa dikatakan baik karena F1 score-nya itu masih rendah. Sehingga ketika F1 score rendah, dia masih sulit untuk mendeteksi kelas minoritas. Jadi dia lebih bias ke kelas mayoritas. Dan untuk Auchit sendiri, ini menilai jika model bisa membedakan kelas positif dan kelas negatif. Untuk Auchit sendiri sudah cukup baik. Hanya saja untuk F1 score-nya sangat rendah karena imbalance. Kemudian ini hasil perbandingan dengan XGBoost dan LabGBM. Jadi di bagian ini saya belum melakukan perubahan. Ini menggunakan parameter default untuk CatBoost, LabGBM, dan XGBoost. Dan kita lihat di sini akurasinya menurun dibanding sebelumnya. Saya menggunakan penambahan bobot pada minoritas menggunakan skala post weight dan class weight. Jadi skala post weight saya gunakan pada LabGBM dan XGBoost, dan CatBoost itu menggunakan class weight. Sehingga ketika dilihat di sini memang akurasinya menurun, tapi untuk Auchit-nya ini masih baik. Dan bisa dilihat di sini untuk F1 score-nya itu meningkat dibanding sebelumnya yang sangat rendah. Oke, saya lanjutkan. Di sini juga boleh dilihat Auchit tertinggi itu ada pada CatBoost. Kita menambah alasan saya untuk menggunakan CatBoost juga sebagai algoritma utama. Dan di sini bisa dilihat juga untuk recall-nya itu paling tinggi juga 0,69. Karena ketika recall-nya tinggi, berarti dia lebih baik memprediksi untuk kelas yang gagal bayar ketika recall-nya tinggi dibanding precision-nya. Oke, selanjutnya di sini saya membandingkan tanpa fitur selection dan kemudian mau fitur terakhir mau fitur selection dan smart and reset ini untuk hasilnya sendiri yang paling tinggi itu ketika menggunakan fitur selection dan tanpa smart and change. Jadi bisa dilihat di sini. Sebenarnya yang membuat tinggi sini saya menggunakan class weight. Jadi sebelumnya karena saya melihat class weight ini meningkatkan F1 score, sehingga pada saat perbandingan antara SMOT, saya menggunakan class weight untuk model yang pertama ini. Jadi kalau yang SMOT saya tidak pakai untuk class weight-nya karena sudah ada SMOT EC untuk keseimbangan data. Sedangkan kalau class weight itu untuk menambah bobot minoritas. Dan bisa dilihat di sini untuk F1 score-nya itu meningkat jadi 0,31. Dengan Auchit-nya 0,7629. Oke, selanjutnya.
Oke, ini yang tadi. Oke, ini yang kelas weight yang saya katakan. Jadi di sini saya memilih untuk kelas weight-nya pada kelas mayoritas 0 itu bobotnya 1,08 dan untuk minoritas itu 8,05. Jadi untuk bobotnya sendiri ini memang saya tes untuk mencapai keseimbangan pada F1 score. Jadi kalau dilihat sebelumnya, nah yang di sini F1 skornya memang lebih rendah dibandingkan yang ada pada kelas weight ini, karena yang kelas weight sebelumnya itu benar-benar menggunakan rumus sehingga perbandingannya itu kelas 0 dan kelas 1 itu perbandingannya 12. Jadi karena sangat menurut saya F1 skornya masih rendah, saya mencoba untuk tuning sendiri untuk kelas weight-nya sehingga menghasilkan F1 skor yang lebih baik 0,31. Oke, saya lanjut. Nah, di sini saya menggunakan Bayesian Optimization karena data saya yang sangat besar sehingga ketika saya menggunakan grid search sebelumnya itu sangat memakan waktu dan saya beralih ke Bayesian Optimization yang juga unggul untuk mengatasi data saya. Karena kelebihan itu efisiensi pencarian guna secara adaptif memanfaatkan hasil evaluasi sebelumnya untuk cepat pencarian parameter optimal dibandingkan grid search yang memeriksa semua kombinasi secara utak. Fleksibilitas mendukung berbagai role parameter termasuk continue, discrete, dan kategorikal, integrasi mudah diintegrasikan dengan pipeline machine learning, termasuk Kedus. Kemudian automasi dan objek menyediakan teknologi otomatis dan visualisasi hasil tuning untuk analisis yang benar. Oke, selanjutnya hasil setelah saya berparameter tuning dan mendapatkan untuk nilai OC-nya yang terbaik di sini 0,7649. Jadi di sini memang yang ditingkatkan itu ruang parameter yang dicari itu iteration, depth, lalu oke, jadi lanjut fitur engineering. Nah, di sini untuk fitur engineering sendiri saya membuat beberapa fitur baru berdasarkan fitur yang sudah ada. Jadi di sini saya menampilkan untuk yang pertama itu application trend. Yang dibuat itu rasio kredit terhadap anuitas. Jadi itu dibuat menggunakan fitur anti kredit dan anti annuity. Jadi dibandingkan anti kredit dengan jumlah anuitas. Kemudian rasio kredit terhadap harga barang. Sini untuk mengukur seberapa besar kredit dibandingkan dengan harga barang. Dan yang kedua sini pendapatan anak, menghitung pendapatan total dibagi dengan jumlah anak. Kemudian di sini kalau dilihat ditambah 1 dari pembagian dengan lanjut. Kemudian ada rasio lama pekerjaan terhadap usia. Jadi proporsi antara lama bekerja dengan usia peminjam. Kemudian rasio pinjaman terhadap pendapatan. Dan selanjutnya juga ada rasio anuitas terhadap pendapatan. Dan yang terakhir mengukur rasio antara hari terakhir perubahan ponsel dengan usia atau lama bekerja. Ya, untuk pemilihan fitur ini tentunya karena termasuk dalam fitur importance, jadi saya mengambil beberapa fitur ini untuk dibuat fitur baru karena memberikan kontribusi kepada model. Oke, selanjutnya hasil setelah saya menggunakan fitur engineering. Setelah saya bandingkan dari beberapa model, fitur engineering memang menunjukkan AUC yang paling tinggi di antara yang lain. Di sini AUC-nya mencapai 0,7817 dan ini saya menggunakan class weight. Bisa dilihat di sini F1 skornya juga meningkat dibanding sebelumnya 0,31 di sini menjadi 0,32. Kemudian saya juga menggunakan selection dan smart, tapi AUC-nya lebih rendah dibandingkan jika menggunakan fitur selection dan juga smart, tapi menggunakan class weight di sini. Kemudian saya juga mencoba resampling 60% dan dilanjutkan dengan smart yang saya coba tadi. Jadi untuk AUC-nya juga masih belum bisa menyamai untuk yang tidak memakai fitur selection dan hanya menggunakan class weight di sini. Oke, untuk perbaikan iteratif, sebenarnya saya ada beberapa, tapi saya menyisihkan ini saja untuk PPT-nya. Nah, jadi di sini saya mau melakukan pengulangan iterasi karena saya melihat penanganan outliers-nya
0,7632 saya mencoba jika saya tidak menangani outliers-nya. Dan bisa dilihat di sini untuk OIC-nya itu 0,7645. Nah, hal ini disebabkan karena setelah saya lihat untuk persebaran datanya, memang nilainya itu sangat bervariasi dan terdapat nilai yang ekstrim. Sehingga ketika saya mencoba untuk menangani outliers dan membuat nilai ekstrim itu untuk dibulatkan ke batasan maksimum, itu mengurangi untuk variasi data dan juga menghilangkan informasi penting dari data bahwa sebenarnya data tersebut memang real untuk nilainya. Dan di sini saya melakukan iterasi lagi dan memang menghasilkan penanganan outliers itu lebih baik untuk nilainya dibandingkan saya menangani outliers tadi. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, sebenarnya bagus sih yang dilakukan. DP yang kesalahan paling fatal tuh cuman DP biasanya orang kalau DP report model itu dilakukan sekaligus, jadi satu kali atau atau kalaupun terpisah-pisah sama yang tadi bikin satu tabel. Nah itu saran sih aja sih nanti supaya untuk mau maju seminar hasil toh Januari sebelum jadi begitu. Metodologi ada bagian bagan alir, flowchart dari metodologi. Maaf, bagaimana? Itu metodologi ada bagian alir, ada bagian flowchart for metodologi. Iya, Mer, sebenarnya untuk yang sebelumnya saya ada melakukan sedikit perubahan, Mer, sehingga kalau mau tampilkan flowchart-nya sekarang saya belum siap, Mer, karena memang ada beberapa perubahan yang saya lakukan. Nah itu juga ya. Nah, jadi dia kan proses iteratif itu adalah proses berulang. Jadi sebenarnya di beberapa poin yang terakhir itu iteratif improvement, model evaluation and metrics, hyperparameter tuning, optimization, feature engineering, preprocessing, itu dia adalah step yang berulang berputar dah. Begitu. Karena semuanya itu dia bicara tentang measurable outcome, measurable performance, tuh dia naiknya turunnya gimana. Seperti itu sih. Gitu. Sudah cukup bagus sih saya rasa. Terima kasih, Net. Oke, tunggu ini sampai kita masuk ini. Ya, oke. Kita mana ini? Nah, ada di share screen. Yang selanjutnya siap-siap ya. Oke. 3, 2, 1. Presi Darwi, silakan. Presi. Lihat ya. Gimana dia cepat. Lihat. Masih OTW. Ingin berjalan. Sebentar ya. Ya, langsung terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Presi Gracia Darwi dengan NIM 210211060256. Untuk poin yang pertama, yaitu problem understanding and objective definition. Deskripsi masalah, buat layanan informasi seringkali kesulitan dalam membedakan antara jawaban yang relevan dan tidak relevan terhadap pertanyaan yang diajukan. Hal ini mengarahkan
pengalaman pengguna yang buruk karena informasi yang diberikan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk tujuan mengembangkan sistem klasifikasi binar yang dapat mengidentifikasi apakah jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan adalah relevan atau tidak relevan dengan respon yang diberikan oleh bot. NFBS menunjukkan betapa efektifnya pembelajaran mesin dalam menyelesaikan masalah klasifikasi dengan cara yang sederhana, tetapi tetap memberikan hasil yang memadai, sehingga penting dalam membangun sistem yang dapat mengambil keputusan secara otomatis. Poin kedua, data preparation and exploitation. Di sini, yang pertama ada teknik pembersihan data. Di dalamnya saya menghapus tanda baca yang tidak relevan seperti titik, koma, tanda seru, dan lainnya. Kemudian saya juga menghapus... Ini di mana ini? Data exploration ini? Iya, data preparation. Oke. Kemudian saya juga menghapus kata yang tidak penting seperti kata dan atau kata di yang tidak memberikan informasi penting. Kemudian ada tokenisasi, saya membaca teks menjadi unit-unit yang lebih kecil seperti kata menggunakan spasi. Ketiga, ada normalisasi teks. Di sini saya menjadikan semua huruf itu dengan huruf kecil. Kemudian di dalamnya juga saya pakai stemming, mengubah kata ke bentuk dasar menggunakan algoritma yang sederhana. Kemudian analisis eksplorisasi data. Yang pertama ada visualisasi frekuensi kata atau word frequency visualization. Di sini saya memvisualisasikan kata-kata yang sering muncul menggunakan word cloud. Kemudian ada korelasi antara kata dan kelas, di mana analisis kata yang paling relevan dengan kelas target. Misalnya relevansi atau tidak relevansi melalui visualisasi. Kemudian di sini ada penanganan ketidakseimbangan kelas. Yang pertama, saya memeriksa distribusi kelas target untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakseimbangan yang signifikan antara kelas relevansi dan kelas non-relevansi. Kemudian jika ada ketidakseimbangan, saya menggunakan SMOD. Kemudian yang ketiga, modeling approaches and methodology. Di sini, pertama pemilihan model yang beragam, saya mempertimbangkan beberapa model seperti logistic regression, super vector machine, random forest, gradient boosting machine, dan nearest net burst. Kemudian yang kedua, justifikasi pemilihan model. Pada justifikasi pemilihan model, saya menyesuaikan data dengan masalah. Dalam klasifikasi relevansi pertanyaan dan respon, seringkali kita menghadapi masalah ketidakseimbangan kelas. Misalnya jumlah pasangan yang relevan jauh lebih sedikit dibanding yang tidak relevan. NFBS dapat mengatasi masalah ini dengan cukup baik, terutama ketika diterapkan dengan teknik SMOD. Kedua, NFBS dapat menangani dataset yang besar dengan baik. Ini terutama penting ketika kita memiliki data teks yang banyak, seperti pertanyaan dan respon dalam jumlah besar, di mana model lain mungkin memerlukan lebih banyak waktu atau tidak bekerja seefisien NFBS. Kemudian, teks seringkali diubah menjadi representasi numerik yang discrete seperti dalam TF-IDF. NFBS bekerja dengan sangat baik dengan fitur discrete ini. Kemudian saya mempertimbangkan performa model. NFBS memberikan akurat yang lebih tinggi pada masalah klasifikasi teks jika dibandingkan dengan model lainnya seperti logistic regression atau support vector machine, terutama dalam konteks data teks yang banyak. Kemudian, pertimbangan tentang overfitting dan underfitting. Pada underfitting, menggunakan teknik representasi teks TF-IDF dengan menambah jumlah data pelatihan dan meningkatkan kualitas pre-processing data. Kemudian pada overfitting, melakukan penyaringan fitur menggunakan chi-square test, menggunakan teknik penyesuaian bobot kelas, mengganti parameter yang digunakan, serta mencoba mengubah threshold prediksi. Lanjut pada tuning parameter, di sini ada 4 yang saya coba. Yang pertama ada parameter alpha,
Di sini jika ada kata yang tidak muncul dalam data pelatihan untuk suatu kelas, maka probabilitasnya akan menjadi 0 yang dapat mempengaruhi prediksi. Alpha menambahkan nilai kecil ke setiap probabilitas untuk menghindari nilai 0. Kemudian parameter fit prior menentukan apakah model akan menggunakan prior kelas yang ditentukan berdasarkan distribusi kelas dalam data pelatihan. Jika fit prior true, maka model akan memperhitungkan distribusi kelas berdasarkan frekuensi kelas dalam data pelatihan. Jika fit prior false, model akan mengasumsikan distribusi kelas yang seragam, di mana setiap kelas memiliki prior yang sama. Kemudian pada kelas prior, parameter ini memungkinkan untuk mengatur prior kelas secara manual. Dengan ini kita dapat memberikan bobot yang lebih besar pada kelas tertentu. Dan terakhir, pengaturan text processing. Walaupun ini bukan parameter langsung dari model naive Bayes, tetapi preprocessing text mempengaruhi performa model, terutama dalam kasus multinomial NB yang digunakan untuk klasifikasi teks. Beberapa teknik preprocessing yang dapat digunakan seperti yang sudah ada di atas, tokenisasi, stop word, removal, stemming, TF-IDF. Kemudian, point feature engineering and preprocessing. Pada langkah preprocessing sudah seperti di atas, saya menerapkan tokenisasi dan sebagainya. Kemudian pada bagian rekayasa fitur atau feature engineering, saya menggunakan TF-IDF, di mana teknik TF-IDF ini sangat populer dalam pengolahan teks dan klasifikasi teks. Teknik ini digunakan untuk mengubah teks yang berupa kata-kata atau dokumen menjadi representasi numerik yang dapat diproses oleh model pembelajaran mesin. Kemudian bagian visualisasi, di sini saya memvisualisasikan hasil-hasil yang ada dengan menggunakan workflow, distribusi kata-kata dalam data pelatihan. Kemudian saya menggunakan tabel confusion matrix untuk melihat seberapa baik model mengklasifikasikan kedua kelas. Kemudian ada bar chart untuk menilai kinerja model pada setiap kelas, dan ada visualisasi hasil grid search untuk menilai beberapa baik parameter yang digunakan. Kemudian ada scatter plot juga. Dan ini beberapa visualisasi yang ada. Kemudian hyperparameter tuning and optimization. Di sini saya menggunakan grid search, di mana setiap kombinasi dari nilai parameter diuji untuk menemukan yang terbaik bagi model naive Bayes. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, memilih parameter yang akan ditune, seperti alpha fit prior yang telah saya tambahkan tadi. Kemudian saya menentukan grid, mendefinisikan nilai-nilai grid yang ingin diuji untuk masing-masing parameter. Kemudian mengevaluasi hasil dengan cross validation, dan ini justifikasi pemilihan grid search untuk naive Bayes didasarkan pada keberagaman parameter yang terbatas. Naive Bayes memiliki sedikit hyperparameter, jadi grid search cocok untuk digunakan dalam hal ini karena kita dapat mencoba semua kombinasi dari parameter yang relevan. Kemudian sistematis dan exhaustive, grid search mencoba setiap kombinasi yang telah ditentukan sehingga mendapatkan solusi yang optimal untuk parameter yang digunakan tanpa mengabaikan kemungkinan kombinasi yang bermanfaat. Kemudian model evaluation and matrix. Di sini saya menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, confusion matrix, di mana akurasi itu mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar dibandingkan dengan total data yang diuji. Kemudian precision mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar dibandingkan dengan total prediksi positif. Kemudian recall mengukur seberapa banyak kasus positif yang berhasil diidentifikasi. Dan F1 score, harmonic mean dari precision dan recall memberikan keseimbangan di antara keduanya. Dan confusion matrix, tabel yang menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah yang dilakukan oleh model. Percobaan.
Saya melakukan beberapa percobaan menggunakan beberapa model yang berbeda dan masing-masing memiliki hasil yang berbeda juga. Untuk percobaan menggunakan model logistic regression, untuk klasifikasi relevansi pertanyaan dan respon menunjukkan hasil yang cukup signifikan meskipun ada beberapa masalah yang masih perlu diperbaiki. Model mencapai akurasi 80%, namun performa untuk kelas 1 masih sangat rendah. Dengan precision, recall, dan F1 score semuanya bernilai 0, yang menunjukkan bahwa model masih tidak mampu mengklasifikasikan kelas minoritas dengan baik. Kemudian pada percobaan pada model random forest menghasilkan nilai macro average dan weight average untuk precision, recall, dan F1 score semuanya berada pada angka 0,25 yang menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang hampir sama buruk pada kedua kelas dan cenderung kurang mampu menangani data yang tidak seimbang. Kemudian percobaan menggunakan model XGBoost untuk klasifikasi relevansi pertanyaan menghasilkan akurasi sebesar 28% yang menunjukkan bahwa model belum efektif dalam menangani masalah klasifikasi biner ini. Dan saya melakukan juga percobaan menggunakan model Nearest-Next-Borst untuk klasifikasi menghasilkan akurasi 50%, menunjukkan bahwa model memiliki kinerja yang cukup seimbang antara kedua kelas. Precision dan recall untuk kelas relevan cukup baik, masing-masing mencapai 0,50 dan 0,71. Namun untuk kelas tidak relevan, precision adalah 0,50, tetapi recall turun menjadi 0,28, yang berarti model kurang mampu menangkap banyak contoh dari kelas ini. Baik, demikian presentasi saya. Terima kasih. Tracy, kenapa Ya. bikin chatbot tuh sebenarnya? Iya, Kok kan ada chatbot? Tracy masih buat DP model. Ini dataset latihnya dataset apa? Yang dataset dipakai? Dari mana ya dataset? Dataset Inten, benar. Dataset apa? Inten. Hah? Dataset Inten. Jelaskan ya. Siapa dari sambil buka ya, sambil buka DP dataset. Ya. Nah, kenapa dari chatbot kok jadi text classification? Ini benar masih belum dapat ini DP hubungan ini. Prinsip tujuan benar agar chatbot itu benar dia bisa akurat dalam memberikan informasi, dan jadi di pembelajaran mesin ini membangun DP model supaya setiap pertanyaan yang nanti orang yang sampaikan itu chatbot bisa akurat dan benar. Iya. Berarti kan dia harusnya interaktif. Chatbot itu kan dia orang tanya. Soalnya yang pakai chat GPT itu begitu tuh itu chat. Chatbot itu kan begitu orang tanya. Misalnya ada layanan apa di desa Kumak satu ini. Oh, ada begini. Kalau mau urus ini datang ke siapa Kang? Oh, datang di sini. Begitu itu chatbot toh. Iya. Nah, coba hubungkan dari sini ke situ, tahu hubungkannya enggak? Resi rencana benar bikin DP model dulu baru menghubungkan ke DP bot benar. Ini sih DP ininya DP sangkut paut ini masih jauh sekali ini dari chatbot dengan klasifikasi teks. Coba kasih tunjuk kok DP data latih mana? DP data yang pakai untuk pengembangan model ya. Ini Nah, belum share screen. oh, belum kelihatan kan? Belum. Sebentar.
Jadi yang benar DP dataset berupa dataset intent, di mana DP dataset berupa dataset intent, di mana dataset ini benar terdiri dari intent, ada subkategori untuk intent, pattern, dan respons. Jadi ketika ketika mereka memberikan pertanyaan dan buat merespon dengan tepat, itu akan diberi nilai 1. Oke, jadi DP respons itu jadi label ya. Iya benar. Ini masih agak lupa sebenarnya. Karena biasanya kalau untuk chatbot, orang itu pakai generatif, tidak pakai begini. Tidak pakai klasifikasi lagi, tapi pakai generatif. Dan karena DP input, makanya dari DP performance itu jelek sekali toh. Ya, data munculnya DP table toh. Karena biasanya untuk hal seperti ini, orang nggak bisa pakai yang untuk chatbot, orang nggak pakai yang seperti di sentiment analysis atau text classification. Biasanya untuk chatbot itu langsung ke generatif AI itu, jadi pakai model generatif yang di fine tuning seperti itu. Jadi modelnya itu yang di fine tune, bukan pakai bikin klasifikasi ya. Makanya DP metric itu berbeda sebenarnya itu ya. Ini mau maju seminar hasil di Januari. Rencana begitu. Terus selama ini konsultasi bimbingan bagaimana? Masih jarang benar. Hah? Masih jarang. Ya, ya, ini lari ke tanpa lagi kenapa ini ya. Oke. Ya seperti itulah kira-kira ya kalau pandangan dari Mer ya. Masih belum baku dapat ini dengan DP chatbot ya. Jadi belum lagi bikin DP chatbot Telegram, main lagi DP jalan cerita. Meskipun ya tidak terlalu susah sih, memang DP paling susah adalah di bagian sini ya. Oke. Oke, saya rasa sih cukup. Ini banyak sekali reportingnya itu ya, tabel-tabel nggak dikasih muncul, grafik-grafik nggak dikasih muncul, terus ada yang tercampur. Ya tapi karena sedang bikin chatbot, jadi benar nggak mau bahas lebih panjang sih. Ya karena beberapa itu kayak feature engineering langsung masuk di exploration ya. Pada exploration itu kan explore DP, misalnya DP jumlah ya. Tapi kan ini bukan text classification, makanya sama sekali nggak cocok DP pendekatan tadi di awal. Oke, ya udah rasa cukup. Ya. Orang lanjut dengan peserta selanjutnya. Tolong lihat dulu ya seberapa saja yang bisa, karena butuh waktu agak panjang kayak ini untuk project ini. Oke, ini kayaknya sudah auto suruh karena masih jauh. Silakan, Hebron. Apakah sudah terlihat, Ner? Sudah. Oh, ini sih. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian saya terkait deteksi spesies penyu khas Taman Laut Nasional Bunaken menggunakan YOLO V10. Nah, masuk ke topik pertama yaitu problem understanding dan juga objective definition. Di sini saya melakukan deteksi spesies lekang, sisik, dan hijau di Taman Nasional Bunaken. Urgensinya apa? Pertama, seperti pada surat edaran Kementerian Kelautan pada tahun 2015, di mana penyu ini merupakan hewan laut yang dilindungi. Kemudian juga berdasarkan oleh Friendly Project tahun 2021, pada websitenya mereka menjelaskan bahwa terjadinya penurunan populasi terkait penyu, di mana ini akan berakibat pada populasi ubur-ubur yang meningkat dan juga kesehatan rumput laut
yang semakin menurun. Nah, kemudian juga saya lakukan juga beberapa wawancara secara langsung terhadap pihak dari Taman Nasional Bunaken terkait bagaimana mereka cara melakukan konservasi. Ternyata konservasi yang dilakukan untuk penyu sendiri, mereka melakukan masih secara manual atau dengan cara ya turun langsung atau menyelam ke dalam bawah laut untuk melakukan konservasi. Maka dari itulah problem yang dihadapi oleh konservator mereka, sehingga ini menjadi alasan saya untuk membuat sistem deteksi spesies ini agar nantinya konservasi dilakukan langsung secara by system seperti itu. Kemudian di sini juga ada penelitian yang dilakukan oleh Zakri dan kawan-kawan di mana mereka melakukan deteksi penyu namun hanya berdasarkan drone imagery, jadi tidak dilakukan langsung di dalam bawah laut, sehingga ini menjadi penelitian saya ini menjadi mempunyai kelebihan yaitu melakukan dengan image yang ada dari bawah laut seperti itu. Nah, kemudian lanjut. Kemudian di sini metode yang saya pakai yaitu metode CNN yang dilakukan untuk melakukan ekstraksi fitur, di mana ada beberapa juga penelitian yang sudah melakukan memakai metode CNN dengan objek bawah laut, yaitu dari penelitian dari Patrick Gray tahun 2019 dan juga Feng Lei Han tahun 2020. Nah, kemudian juga di sini menggunakan arsitektur ULV10 karena arsitektur ini bisa melakukan deteksi secara real time dan juga memiliki perbandingan model yang cukup efisien dibanding dengan model arsitektur YOLO sebelumnya. Dengan kita bisa lihat untuk data uji coba pada dataset COCO, di mana di sini YOLO V10 itu mendapatkan 2,3 juta, sedangkan untuk YOLO V8, YOLO sebelumnya itu 3,2 juta. Nanti akan saya jelaskan terkait perbandingan modelnya lagi. Namun di sini ada tujuan dari penelitian ini, yaitu pertama untuk konservasi bawah laut. Kemudian di sini untuk konservasi yang dilakukan pada model saya untuk sekarang masih dilakukan menggunakan video konservasi. Namun tidak menutup kemungkinan untuk pekerjaan lanjutan bisa diterapkan pada drone bawah laut, sehingga konservasi dapat dilakukan secara otomatis dan tidak lagi dilakukan secara manual. Kemudian juga biaya untuk melakukan konservasi itu semakin rendah. Nah, kemudian di sini ada data preparation. Di image atau di video ini? Saya dari video, Terus? Nanti saya jelaskan di data preparation. Oh, ini kan, oke. Ya. Baik, untuk data preparation dan exploration, pertama di sini ada kerangka umum yang saya buat untuk menjelaskan bagaimana dataset tersebut dibuat. Pertama, teman-teman dan juga saya dari tim AI Vision itu melakukan dokumentasi video dataset penyu langsung di Taman Nasional Bunaken dengan bantuan ada penyelam juga, tim penyelam GoDive untuk melakukan dokumentasi video di bawah laut. Nah, kemudian dari video tersebut kita lakukan generate ke frame. Jadi dari video kita ekstrak framenya. Kemudian dari frame gambar tersebut dilakukan anotasi label dan juga area dari objek. Nah, kemudian juga setelah itu disimpan labelnya dan juga dari label di dalam tersebut berisi file txt yang menyimpan label dan juga area dari objek. Kemudian ini adalah proses dari generate frame, jadi dari video kemudian di generate ke frame. Lalu selanjutnya ini adalah total frame yang sudah dilakukan, total video yang sudah di generate ke frame, dan ini adalah jumlah dari frame tersebut. Nah, ini langsung saya bagi saja ke pembagian dataset, di mana ini pembagian terhadap spesies, di mana ada 28.000 untuk spesies hijau, 11.000 sekian untuk sisik dan lekang, sekitar 8.000. Nah, kemudian di sini saya bagi langsung ke train Volant test, di mana pembagian tadi itu berformat, saya lupa jelaskan, berformat 75%, kemudian untuk
untuk tes itu sekitar 10% dan vol itu 15%. Ambil terinspirasi dari penelitian yang ada di bawah ini, yaitu Liang Chen dan kawan-kawan pada tahun 2023. Nah, kemudian juga di sini bagaimana cara saya melakukan anotasi. Saya di sini menggunakan software Bookmaster dari GitHub. Nah, di sini untuk melakukan anotasi, frame yang sudah di-generate tadi dimasukkan ke software ini, kemudian juga kita masukkan juga semua kelas yang ingin dianotasi. Di sini ada 3 kelas, yaitu Green, Houseville, dan Olive Ridley, di mana kita masukkan semua kelas itu di dalam file txt dan kemudian kita import ke dalam software ini. Dan kemudian kita tinggal pilih saja gambar dan juga kelasnya, lalu kita lakukan anotasi untuk luas dari objek tersebut dengan isi file anotasi menghasilkan txt, format txt, dengan yang paling ujung ini, yang satu ini adalah file dari nilai dari kelasnya. Kemudian untuk nilai 0,6, 0,5, 0,6 dan juga 0,5 ini adalah pertama dari titik X dan Y-nya, dan kemudian ini adalah length dan width-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke ini adalah sampel dari dataset sebelum dianotasi dan juga dataset yang sudah dianotasi. Nah, setelah itu di sini adalah modeling, kita masuk ke modeling approach dan juga metodologi, di mana metodologi yang saya pakai ini terinspirasi dari penelitian dari Gautam, Tata, dan kawan-kawan pada tahun 2021. Nah, di sini masuk pertama tadi mulai dari persiapan dataset, yaitu anotasi dataset, kemudian masuk ke proses pelatihan, di mana di sini ada terjadinya proses image di YOLO V10 dan menghasilkan weight models. Nah, di mana weight models ini yang nantinya dipakai untuk masuk ke proses pengujian menggunakan video dan menghasilkan hasil deteksi pada gambar yang sebelah kanan tadi. Nah, kemudian masuk di sini jelaskan dulu sedikit terkait arsitektur YOLO V10 yang saya pakai di sini untuk melakukan sistem deteksi. Terbagi menjadi 3, yaitu di mana arsitektur YOLO V10 ada memiliki backbone yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur, kemudian neck yang berfungsi sebagai penyaluran fitur dari backbone ke head dari berbagai macam skala spasial tentunya. Kemudian di sini ada juga head yang berfungsi untuk melakukan deteksi, yang memberikan prediksi dari kelas dan juga kotak prediksi atau bounding box. Nah, kemudian di sini adalah perbandingan YOLO V8, YOLO versi sebelumnya juga YOLO V10. Nah, ini adalah perbandingan berdasarkan pengujian pada dataset COCO, di mana arsitektur YOLO ini jika mereka mengeluarkan versi terbaru, mereka melakukan uji coba pada dataset COCO untuk menguji kemampuan dari akurasi dan juga efisiensi komputasinya. Bisa kita lihat di sini YOLO V10 memiliki komputasi dan juga parameter yang lebih rendah, sehingga pada penelitian ini saya memilih YOLO V10, tepatnya pada YOLO V10 Nano. Nah, kemudian di sini ada masuk ke feature engineering dan pre-processing, di mana untuk feature engineering dan pre-processing di sini untuk YOLO V10 sendiri sudah ada proses augmentasi mozaik, di mana proses ini akan mengolah fitur atau input gambar yang ada, sehingga istilahnya menambah tantangan pada model untuk mendeteksi objek dari gambar tersebut. Ini adalah proses augmentasi mozaik pada YOLO. Pertama, dari berbagai macam skala gambar, dia akan digabungkan menjadi satu gambar, namun dia akan menyesuaikan dengan ukuran 640x640. Jadi misalkan ada gambar yang kecil ataupun gambar yang tidak proporsinya berbeda, misal kotak persegi panjang dan juga kotak persegi biasa, dia akan mungkin melakukan selain cropping ada juga melakukan scaling, sehingga akan membagikan 4 zona gambar sesuai dengan ukuran 640x640. Nah, kemudian juga selanjutnya dari ukuran 640x640 tadi dilakukan cropping, namun cropping yang dilakukan ini dia akan melakukan cropping di tengah zona tersebut untuk mengambil perwakilan dari tiap zona. Nah, kemudian di sini untuk mengambil titik
mengambil cropping ini walaupun di titik tengah diambil secara random, tapi dengan threshold tertentu sehingga zona yang diambil pun tetap masih berada pada tengah kotak tersebut. Nah, ini adalah contoh dari processing image yang ada di YOLO Phase 10, yaitu augmentasi mozaik. Nah, kemudian kita masuk ke hyperparameter tuning dan optimization. Di sini saya disclaimer dulu bahwa hyperparameter tuning yang saya pakai di sini itu saya jadikan sebagai variable control, di mana untuk optimisasi algoritma saya langsung lakukan pada algoritma dari YOLO Phase 10 tersebut. Nah, di sini Langsung di arsitektur ya. iya, benar. Nah, kemudian di sini untuk hyperparameter tuning yang saya pakai, pertama menggunakan 100 epoch, dan juga untuk input size saya memakai default dari YOLO yaitu 640 x 640, kemudian menggunakan 16 bit size, menggunakan SGD optimizer dan juga 0,01 learning rate. Nah, kemudian masuk ke optimisasi. Di sini adalah arsitektur yang saya modifikasi, di mana saya modifikasi di bagian blok PSA pada YOLO Phase 10, di mana PSA itu singkatan dari partial self attention, di mana ini adalah self attention-nya. Nah, yang saya modifikasi adalah bagian saluran bypass, di mana saya tambahkan atau saya gunakan channel attention dari CBAM, di mana saya ambil channel attention-nya, kemudian saya taruh di saluran bypass, karena saya rasa di bagian bypass ini tidak ada preprocessing, tidak ada algoritma apa-apa, hanya langsung di-concat saja. Jadi saya rasa fitur yang mengalir di bypass ini perlu lagi dilakukan ekstraksi fitur untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik. Nah, kemudian di sini kita masuk ke model evaluation dan matrix, di mana model evaluation yang ada di YOLO Phase 10 itu memakai ada beberapa loss function yang dipakai. Pertama di sini ada CIOU atau complete IOU loss, di mana dia akan menghitung bukan hanya dari perhitungan IOU loss atau intersect over union, namun juga dia menghitung loss dari Euclidean distance atau titik tengah dari bounding box dan juga ground truth. Nah, itu kemudian juga ada dia akan menghitung evaluasi dari jarak diagonal dari antar kotak bounding box dan juga ground truth, sehingga dia akan menyesuaikan. Tentu pertama kalau Euclidean distance akan menentukan apakah bounding box itu sudah ada di dalam ground truth atau tidak, dan menggunakan diagonal bounding box ini adalah dia akan memperbaiki ukuran dari bounding box tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa parameter yang dipakai untuk menghitung dari CIOU tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke di sini juga ada penggunaan MAP atau mean average precision untuk menghitung berapa jumlah presisi dari deteksi model kita. Nah, kemudian di sini juga ada rumus binary cross entropy, di mana digunakan untuk mengevaluasi prediksi kelas dari model. Nah, kemudian di sini juga ada confusion matrix yang digunakan untuk memperlihatkan hasil visualisasi hasil deteksi dari model. Nah, kemudian di sini ada iterative improvement, di mana yang tadi saya bilang saya lakukan modifikasi pada blok PSA yang ada di bagian akhir dari backbone. Nah, ini yang sebelumnya, blok PSA yang sebelumnya, dan kemudian sesudah dimodifikasi. Nah, ini adalah blok self-attention. Blok self-attention ini terinspirasi dari transformer, terinspirasi dari visual transformer, di mana dia akan melakukan perubahan dari input tensor ke matrix, kemudian dilakukan pembagian 3, yaitu ada key, query, dan value. Nah, key dan query ini dilakukan matrix multiplication di sini. Nah, juga diaktifasi softmax, kemudian menghasilkan attention maps, dan dilakukan lagi matrix multiplication dari inputan value untuk memperbaiki bobot dari input. Nah, kemudian di sini di-concat dan juga dilakukan operasi linear untuk mengembalikan lagi dimensi matriks dari inputan. Nah, tentu dari blok ini
paling sekali banyak memakan komputasi tinggi karena terdapat matriks multiplication di situ. Nah, di sini adalah arsitektur tadi yang sudah dilakukan modifikasi. Nah, untuk melakukan modifikasi bukan hanya satu kali modifikasi saja yang saya lakukan, namun ada beberapa eksperimen yang saya lakukan. Nah, pertama untuk eksperimen pertama itu tentu memakai YOLO V10 arsitektur original dengan mendapatkan akurasi sekian. Nah, kemudian juga ada saya mencoba untuk Akurasi melakukan sekian ablasi eksperimen. Sorry, Mbak. Baik, untuk akurasi, untuk menentukan hasil performance model, saya memakai MAP yang mempunyai threshold 50-95. Jadi ini yang menjadi patokan saya untuk menentukan model itu baik atau buruk, nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan mengambil patokan dari MAP ini karena threshold 50-95 itu merupakan threshold yang lebih sempit lagi untuk melakukan deteksi. Jadi IOU-nya makin lebih bagus seperti itu. Nah, kemudian ini yang original, kemudian ada juga yang percobaan ablasi eksperimen atau di mana di sini saya tidak menggunakan blok PSA. Nah, itu malah naik ternyata. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa eksperimen untuk menambahkan konvolusi kernel 3x3. Tidak hanya konvolusi biasa, ada juga konvolusi depwise di sini saya tambahkan dan juga konvolusi pointwise 1x1 setelah concatenation tadi pada gambar arsitektur. Nah, yang paling tinggi itu yang 3x3 depwise dan juga 1x1 pointwise dengan menghasilkan MAP itu 0,728 untuk tabel ini. Nah, kemudian juga ada juga eksperimen yang menambahkan base norm dan juga dropout. Namun di sini hasil yang didapatkan tidak begitu naik, malah turun. Lalu kemudian di sini adalah eksperimen menambahkan channel attention tadi. Saya ada coba taruh di saluran PSA, di mana akurasinya turun dari original. Nah, pada saat saya taruh di bypass, model evaluasinya naik, MAP-nya naik. Nah, kemudian di sini adalah eksperimen untuk tuning dari channel attention itu. Jadi karena saya rasa channel attention pada bypass itu sudah cukup, sehingga saya melakukan tuning di channel attention-nya. Pertama di sini ada berbagai macam eksperimen yang saya pakai atau lakukan. Pertama ada menambahkan fully cognated setelah edition, ada juga penambahan konvolusi 1x1, dan juga penggunaan sharing weight saya lakukan menjadi pisah sharing weight-nya, jadi masing-masing sendiri-sendiri dari saluran global average pooling sendiri dan juga global maksimum itu sendiri. Nah, yang paling tinggi di tabel ini yaitu yang memisahkan sharing weight dan juga menggunakan Hadamard product. Hadamard product itu multiplication namun antar pixel seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk tabel yang berikutnya yang paling tinggi, benar saya mention saja yang paling tinggi dari tiap tabel untuk menghemat waktu. Sini yaitu yang menambahkan connected setelah edition dengan mengembalikan aktivasi fully connected dengan relu dengan mendapatkan 0,725. Lalu di sini kalau pada tabel ini adalah eksperimen yang di bawah ini yaitu melakukan dulu GAP dan GMP, kemudian dilakukan pertambahan masing-masing hasil dari GAP dan GMP, kemudian dilakukan aktivasi sigmoid dan kemudian dilakukan perkalian lagi pada input. Dan setelah itu dilakukan GAP dan GMP lagi untuk masuk ke fully cognated untuk melakukan filtering menggunakan aktivasi relu. Dan kemudian di sini langsung ditambahkan keduanya, lalu dilakukan aktivasi sigmoid dengan menghasilkan 0,725. Dan ini yang tabel yang terakhir, di mana MAP yang didapatkan tidak begitu tinggi dibandingkan proses tuning yang sebelumnya. Nah, kemudian pada akhirnya yang algoritma yang paling tinggi yang memiliki MAP paling tinggi yaitu yang modifikasi
dengan menambahkan channel extension saja. Namun sampai saat ini saya masih melakukan eksperimen untuk melakukan modifikasi pada channel extension, karena channel extension sendiri itu kan sudah ada yang propose. Jadi niat saya adalah bagaimana caranya untuk membuat algoritma baru untuk model ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah perbandingan dengan penelitian terkait, yaitu object detection pada underwater juga, di mana di sini dia menggunakan ada V5 dan juga V6, V8 dan juga ada parameter salah ini. Oh, sorry Ner, belum kita revisi Ner. Iya Ner. Sorry Ner. Tadi sekitar 2,710 Ner. 2.710.000 sekian. Nah, kemudian di sini adalah visualisasi dari hasil deteksi pada gambar ini benar, ini untuk frame. Jadi untuk subset testing, saya ambil dari frame dari subset testing, terus saya lakukan deteksi. Di mana untuk yang original bisa kita lihat, yang original ada kesalahan deteksi di sini, ada gelembung oksigen dari penyelam, namun dia malah deteksi itu sebagai penyu seperti itu. Kemudian juga ada kedua gambar di bawah, dia belum bisa melakukan deteksi pada penyu, dan kemudian yang pojok kanan ini dia terdapat double bonding box padahal hanya satu penyu. Nah, kemudian yang sudah dimodifikasi, dia sudah melakukan perbaikan pada gelembung tadi, kemudian juga double bonding box juga dia sudah hilangkan bonding satunya, jadi dia deteksi satu. Kemudian yang kedua gambar di bawah ini sudah boleh dideteksi. Namun ini kelemahan dari model saya, dia sudah bisa deteksi area objek, namun untuk kelasnya dia masih terdapat kesalahan ya. Jadi ini seperti yang pojok kanan ini sebenarnya penyu sisik, namun dia deteksi sebagai green atau hijau. Dan kedua gambar di bawah ini adalah penyu Olive Ridley atau lekang, dia deteksi juga sebagai green. Nah, ini adalah testing pada video. Aduh. DP model P ukuran berapa giga ini? Kalau DP flops NER itu sekitar 8 DP model 8,2 DP giga. model so ekspor. Sudah NER, so jadi PyTorch itu Jadi berapa? Berapa ya? DP saya? NER. Mau lihat dulu nih. Berbunyi giga? Ini ada sih NER, udah sampai giga. Oh iya, sampai giga. Ini ada NER. Soalnya masih ini tuh NER model PyTorch yang sudah diekspor. Jadi enggak berat sih NER. Lihat jangan DP file di laptop berapa? Mau ini dulu, buka dulu. Kalau sama dengan tool lalu ada yang dia pakai CBAM itu 10 giga DP model. Oh iya, itu kakak tingkat. Iya, pas mau inference jadi lama. Nah, tuh, karena mau terapkan ke drone tuh nanti. Iya NER, untuk penelitian selanjutnya NER. Iya, Kerja tapi itu selanjutnya sih. Iya NER. Itu NER Ya, mesti mencari. kita cuma penasaran sih. Ini bagus sih sebenarnya. Oh, cukup lah. Oke. Cuma penasaran berapa DP size karena ada upah punya tuh lalu 10 giga tuh. Jadi apa aja cuma penasaran sih. Oke. Tolong yang terakhir untuk hari ini ya. Karena memang seperti modelnya cukup menyita waktu di proyek ini dia. Oke, tinggal 4 orang lagi. Sorry NER, DP model cuma 5,7 MB. Oh, lumayan kecil. Iya NER, kecil. Oke. Terima kasih. Selanjutnya, ya sama-sama. Mudah. Silakan mudah bersiap. Bersiap dulu ya. Biar mau
Oke, silahkan. Selamat pagi Menar dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan checkpoint 2 final report implementasi machine learning untuk prediksi periode ulang. Untuk yang pertama, problem understanding dan object definition. Jadi, penelitian ini berlatar belakang karena semakin tinggi aktivitas gempa menurut penelitian Ridwan tahun 2023 dikarenakan interaksi lempeng kompleks dan juga peningkatan jumlah dan intensitas gempa selama 1 dekade terakhir dari BMKG. Maka dari itu kita perlu penelitian terkait dengan gempa bumi, khususnya di Pulau Sulawesi untuk mitigasi. Bicara pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Khususnya untuk mitigasi risiko, minimalisir kerugian, dan juga mengurangi korban jiwa. Jadi penelitian ini berfokus pada pemodelan prediksi gempa bumi yang lebih komprehensif dengan integrasi analisis periode ulang gempa, return period dengan pendekatan machine learning. Deep learning. Tujuan penelitian ini yaitu ini adalah area dataset yang diambil sumber USGS 1974 sampai 2024. Jadi penelitian ini menggunakan dataset selama 50 tahun dengan sumber USGS lembaga pemerintah Amerika. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk merancang model gempa prediksi ulang gempa bumi dan juga melakukan exploratory data analisis. Jadi mengembangkan model prediksi yang mencakup magnitude, lokasi, kedalaman, dan juga ada periode ulang. Pemahaman terhadap kebutuhan domain seperti ini sangat penting di dalam bidang seismitas. Untuk keunikan dari penelitian ini yaitu penelitian ini tidak hanya mengandalkan LSTM sebagai alat utama untuk menangkap pola temporal, tapi juga mengintegrasikan analisis return period sebagai elemen tambahan. Integrasi ini bertujuan untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil dan juga dapat diandalkan. Dan juga keunggulan dari integrasi model ini yaitu tidak banyak penelitian sebelumnya yang memanfaatkan kombinasi LSTM dengan analisis return period. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam penelitian prediksi gempa, khususnya meningkatkan akurasi dan stabilitas prediksi dibandingkan model LSTM yang konvensional. Ini adalah untuk prosesnya. Yang pertama, data dan sumber data. Kemudian kita melakukan preprocessing data. Kemudian ketiga, teknik algoritma dan machine learning. Dan terakhir yaitu validasi dan juga uji coba model. Kita masuk di data preprocessing dan juga exploration. Ini adalah library dan juga sub-library yang digunakan. Yang pertama, loading dan inspecting the dataset. Jadi preprocessing data memastikan bahwa dataset telah siap dan juga bersih digunakan. Prosesan melakukan data preparation menggunakan TensorFlow, Keras, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan juga kolom-kolom utama seperti time, latitude, magnitude, depth yang diekstraksi dengan dataset USGS. Yang pertama, ini kolom waktu diubah menjadi format datetime dan diatur sebagai indeks untuk analisis deret waktu. Dataset diperiksa untuk menemukan nilai yang hilang, kemudian diisi menggunakan teknik forward fill dan juga backward fill. Setelah dataset lengkap, fitur numerik seperti magnitude, depth dinormalisasikan dengan rentang 0 sampai 1 untuk optimalisasi kinerja model. Selanjutnya, untuk handling missing value seperti tadi, forward fill dan juga backward fill. Untuk fitur normalization digunakan untuk menormalkan data menggunakan min-max scaler, proses konversi data dalam rentang 0 sampai 1. Feature engineering, jadi ada fitur-fitur seperti year, month, day ditambahkan untuk membantu model dalam menangkap pola musiman dan tahunan dalam kejadian gempa. Selanjutnya untuk exploratory data analysis. Ini untuk time series analysis. Singkatnya, magnitudo gempa dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi dengan sebagian besar kejadian berada pada rentang 4 sampai 6. Gempa di atas 7 terjadi secara sporadis. Ini untuk distribusi magnitudo. Jadi, untuk penjelasan singkat, histogram menunjukkan bahwa magnitudo 4 sampai 5 paling sering terjadi, sementara magnitudo yang lebih tinggi semakin jarang, sesuai dengan pola aktivitas seismik pada umumnya. Jadi, pola aktivitas seismik di Pulau Sulawesi masih tergolong normal dan juga mengikuti pola seperti pada umumnya. Untuk clustering menggunakan K-means clustering ada 2 faktor utama, yaitu karakter
faktor geografis dan juga karakter seismik. Untuk geografis, latitude dan juga longitude. Untuk seismik, yaitu magnitudo dan juga kedalaman. Untuk normalisasi data menggunakan standar skala dari pustaka Scala. Ini untuk menentukan berapa jumlah klaster yang akan digunakan. Jadi saya menggunakan 6 klaster. Yang pertama Elbow Method dan juga Silhouette Score. Di Silhouette Score, for optimal cluster ada 6 yang paling tinggi. Oke, jadi ini adalah visualisasi dari 6 klaster. Ini membagi klaster berdasarkan lintang dan juga bujur. Jadi ini sudah disesuaikan dengan kondisi Pulau Sulawesi, letak geografis Pulau Sulawesi. Jadi 6 klaster ini dihasilkan menunjukkan karakteristik seismik dan juga geografis yang unik, mulai dari gempa dangkal di zona timur hingga gempa berkekuatan. Selanjutnya ini adalah penjelasan singkat dari klaster-klaster 6 klaster ini. Oke. Selanjutnya untuk power spectrum, ini adalah analisis spektrum daya. Jadi menunjukkan bahwa distribusi daya mengikuti hukum power law yang power law pada berbagai frekuensi. Jadi energi terkonsentrasi pada frekuensi rendah. Jadi mencerminkan adanya korelasi jangka panjang dan juga sifat fraktal. Oke, ini untuk return periode ulang. Jadi menggunakan model generalized extreme value untuk digunakan untuk memperkirakan periode ulang. Hasilnya menunjukkan bahwa gempa kecil lebih sering terjadi, sementara gempa magnitudo yang tinggi sangat jarang terjadi. Skala logaritmik digunakan untuk menyoroti peningkatan eksponensial dalam periode ulang seiring bertambahnya magnitudo. Jadi untuk memberikan pengetahuan tentang penilaian risiko. Selanjutnya untuk LSTM model yang akan digunakan. Jadi berbagai model dipertimbangkan, khususnya LSTM dalam penelitian ini. Menggunakan LSTM dimodelkan untuk mengetahui pola temporal dan juga akan menggunakan metode distribusi Gav Generalized Extreme Value untuk analisis periode ulang. Jadi pemilihan model sangat kuat karena LSTM dikenal baik dalam menangkap pola-pola temporal, sedangkan Gav cocok untuk memodelkan kejadian-kejadian langka seperti gempa besar. Pendekatan ini juga dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan salah satu dari metode ini. Selanjutnya, ini adalah Gap in Existing Earthquake Prediction Research yang saya kutip dari laporan saya. Itu yang pertama, pemodelan temporal. Penelitian sebelumnya fokus pada penggunaan LSTM untuk mengenali pola temporal dalam data, sementara penelitian ini menggunakan LSTM untuk memodelkan ketergantungan temporal. Untuk analisis interval ulang, penelitian sebelumnya menggunakan metode statistik seperti distribusi Gumbel secara terpisah untuk analisis interval ulang. Sementara penelitian ini mengintegrasikan analisis periode ulang untuk mempelajari mendalam tentang stabilitas untuk prediksi. Untuk ruang lingkup, penelitian sebelumnya biasanya terbatas pada prediksi magnitudo dan juga nilai B. Sementara penelitian ini meluaskan cakupan untuk mencakup prediksi magnitudo dan juga interval ulang gempa. Kebaruan dalam integrasi. Penelitian sebelumnya jarang mengeksplorasi model hibrida yang menggabungkan metode pembelajaran mendalam dan juga statistika. Sementara penelitian ini mengusulkan untuk pendekatan hibrida baru, yaitu menghasilkan prediksi gempa yang lebih andal dan juga komprehensif. Jadi menggabungkan antara LSTM dan juga analisis periode ulang. Ini untuk parameter penting dalam pembagian data, yaitu 80-20. 20% data dialokasikan sebagai data uji dan juga 80% data sebagai data latih. Ini saya ambil sampel dalam pelatihan, yaitu EPOC. Jadi dari hasil pelatihan model, kita dapat melihat beberapa hal terkait dengan pengembangan kinerja model berdasarkan metric loss. Jadi di EPOC pertama, loss model itu 0,6720 yang turut menjadi 0,3409 di epoch kedua. Jadi menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam kerugian model. Jadi menandakan bahwa model mulai belajar dan beradaptasi dengan data. Setelah itu loss terus menurun dengan fluktuasi kecil sampai 0,27 pada epoch yang ke-60. Ada sampel 60. Kemudian pada
Fallows juga menunjukkan pola penurunan di epoch yang ke-10 di beberapa titik seperti epoch yang ke-13. Fallows meningkat menjadi 0,3418, sementara loss tetap menurun. Jadi hal ini menunjukkan bahwa model mungkin mengalami sedikit overfitting atau perbedaan kinerja antara pelatihan dan juga validasi pada beberapa titik, namun fluktuasi tersebut tidak terlalu besar dan juga tidak menunjukkan masalah signifikansi pada menghambat model. Jadi di dalam penelitian ini, meskipun ada beberapa fluktuasi, loss dan fallows bergerak secara umum ke arah yang sama, yaitu penurunan. Jadi menunjukkan bahwa model tidak hanya mempelajari data pelatihan dengan baik, tapi juga dapat menghasilkan prediksi yang lebih baik pada data validasi. Perbedaan kecil antara loss dan fallows menunjukkan bahwa model memungkinkan untuk tidak terlalu overfit pada data pelatihan dan juga masih memiliki kemampuan generalisasi dengan baik kepada data validasi. Ini untuk evaluasi saya menggunakan Rothman Square Error, R kuadrat, dan juga MAE. Yang pertama untuk data latih. Jadi di data latih nilai RMSE sebesar 0,4058 menunjukkan bahwa model memprediksi data pelatihan dengan baik, menghasilkan kesalahan rata-rata rendah. Untuk nilai MAE diperoleh sebesar 0,2321, menunjukkan bahwa model cukup akurat memprediksi target tanpa memperhatikan arah kesalahan. Untuk R kuadrat pada data latih sebesar 0,8351, indikasi bahwa model dapat menjelaskan 83,51% dari variansi data pelatihan, menunjukkan kemampuan model yang baik dalam mempelajari pola-pola dalam data latih. Sementara pada data uji, nilai RMSE 0,6434, MAE 0,3620 berada pada tingkat wajar. Terdapat penurunan signifikansi pada R kuadrat yang hanya mencapai 0,5792. Jadi berarti mengidentifikasikan bahwa model belum sepenuhnya dapat menangkap pola-pola dalam data yang tidak terlihat selama pelatihan. Penurunan performa pada data uji memungkinkan disebabkan beberapa faktor seperti adanya gap dalam generalisasi model atau variansi data dalam uji coba berbeda dalam data latih. Selain itu, data uji memungkinkan mengandung pola-pola yang lebih kompleks seperti magnitude yang lebih bervariansi yang tidak tercermin dalam data uji. Ini adalah hasil dari yang tadi yang sudah dijelaskan. Oke, selanjutnya ini bagian paling terakhir, yaitu hasil prediksi, visualisasi hasil prediksi. Jadi dari hasil visualisasi hasil prediksi ini dilihat bahwa model LSTM secara umum berhasil mengikuti tren antara data aktual dan juga data prediksi, meskipun terlihat beberapa penyimpangan kecil di antara nilai prediksi dan juga nilai aktual. Jadi mampu mengikuti pola. Jadi ditunjukkan pada data aktual garis biru dengan baik, terutama pada magnitudo gempa meningkat atau menurun secara perlahan. Model LSTM juga dapat menangkap perubahan tren ini secara akurat. Jadi contohnya pada rentang waktu antara data titik 100 hingga 200 serta 300 hingga 400, prediksi secara konsisten mengikuti tren perubahan magnitudo yang aktual. Namun pada beberapa titik terdapat penyimpangan lokal di mana prediksi tidak sepenuhnya mencocokkan fluktuasi cepat. Misalnya di titik data yang 150 hingga 180, di mana data aktual menunjukkan fluktuasi yang tajam. Jadi terdapat 3 interval penting yang perlu dianalisis lebih lanjut, yaitu 0 sampai 100 model menunjukkan prediksi yang cukup akurat. Beberapa titik lebih rendah daripada nilai aktual, mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi historis pada model di fase awal. Pada interval tengah 100 sampai 300 menunjukkan lag effect, keterlambatan penangkapan perubahan data. Sebagai contoh di titik 120-150 model mengalami keterlambatan parameter model. Jadi faktor utama yang mempengaruhi hasil ini karena kinerja model dan juga di sini ada proses smoothing di dalam visualisasi ini. Oke, mungkin cukup sekian, Mer. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup juga ya untuk sesi hari ini.
kita akan lanjut hari Jumat ya, dengan jam yang sama. Ada 3, jadi paling kurang 3 yang tesis track dan mungkin 2 yang project dari yang reguler ya. Artinya yang reguler kan sudah dari berapa minggu tuh, tinggal mau submit ya harusnya. Oke, jadi submit aja di Jumat maksimal dan langsung presentasi nanti akan kita ajak untuk presentasi di jam seperti ini. Setelah yang tesis track. Oke. Ya, ada pertanyaan silakan. Kan biarnya nak bilang itu tesis track itu apa ya, yang regular track ya harusnya mau so basic itu dari kamu. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Mungkin besok bisa bimbingan dulu dengan Net. Bisa benar. Oke, besok ya. Ya, demikian untuk kuliah kita hari ini. Selamat pagi dan terima kasih. Sampai ketemu hari Jumat.